Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Iksani Rosianda dengan NIM ayat 142. Saya berasal dari kelas 4C. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bakat minat. Baik, di sini saya akan membahas 3 tes dari tes bakat minat. Ya, sebelum memasuki ketiga tes tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tes psikologi. Tes psikologi adalah alat yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek dari perilaku manusia, termasuk bakat, kecerdasan, dan kepribadian. Tes ini bertujuan untuk mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan memprediksi kemampuan seseorang dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dalam dunia akademik, tes psikologi membantu individu memahami potensi dan memilih jalur pendidikan atau pekerjaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kecenderungan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Yang pertama, kita akan membahas tentang tes DAT. Tes DAT adalah tes yang dirancang untuk mengukur bakat seseorang dalam berbagai bidang seperti bahasa, logika, dan keterampilan mekanik. Tes ini sering digunakan dalam bimbingan karir dan seleksi kerja. Tujuan dari tes DAT ini adalah mengidentifikasi potensi intelektual dan bakat seseorang, membantu dalam bimbingan karir dan pendidikan, digunakan dalam seleksi dan penempatan kerja. Nah, kegunaan dari tes DAT ini membantu pelajar memilih jurusan atau karir yang dia cocok. Selanjutnya digunakan oleh perusahaan untuk menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Baik, selanjutnya di dalam tes DAT ini terdapat komponen terdiri dari 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu tes verbal yang mengukur, memahami, dan menggunakan bahasa serta angka. Di sini terdiri dari yang pertama yaitu verbal reasoning, mengukur kemampuan berpikir logis dengan kata-kata. Yang kedua yaitu numerical ability, menguji kemampuan berhitung dan memahami angka. Yang ketiga yaitu clerical speed and accuracy, menilai kecepatan dan ketelitian dalam tugas administrasi sederhana. Yang keempat yaitu language usage, mengukur pemahaman tata bahasa dan kosakata. Yang kedua yaitu ada tes nonverbal. Tes nonverbal ini mengukur kemampuan berpikir abstrak dan teknis. Di sini terdapat beberapa subtes. Yang pertama yaitu abstract reasoning, menguji kemampuan memahami pola dan hubungan tanpa menggunakan kata-kata. Yang kedua yaitu mechanical reasoning, mengukur pemahaman prinsip dasar mekanika dan fisika. Yang ketiga yaitu space relation, menilai kemampuan memahami hubungan bentuk dan ruang dalam visualisasi 3D. Tes ini sering digunakan dalam seleksi akademik, karier, dan bimbingan untuk memahami potensi seseorang dalam berbagai bidang. Memasuki materi yang kedua yaitu tes GATB. Tes ini adalah tes yang lebih luas dari DAT. Tes ini dirancang untuk mengukur 9 jenis kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu tes GABT, mengukur kemampuan berpikir dan belajar cepat, kemampuan teknis dan spesial, ketelitian dan koordinasi tangan. Kegunaan dari tes GATB ini adalah banyak digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apakah seseorang cocok untuk pekerjaan tersebut dan berguna dalam seleksi masuk lembaga pemerintahan atau militer. Di dalam tes GATB ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu General Learning Ability atau GLA, kemampuan memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat. Yang kedua yaitu Verbal Aptitude atau VA, kemampuan memahami, menggunakan dan mengelola kata dalam berbicara atau menulis. Yang ketiga yaitu Numerical Aptitude NA, kemampuan berhitung dan memahami angka dengan cepat dan akurat. Yang keempat yaitu Spatial Aptitude atau SA, kemampuan memahami bentuk, pola, dan hubungan ruang yang berguna dalam desain dan teknik. Yang kelima yaitu Form Perception atau FP, kemampuan mengenali detail gambar atau bentuk dengan cepat dan tepat. Yang keenam yaitu Clerical Perception atau CP,
kemampuan memperhatikan detail kecil dalam dokumen penting untuk pekerjaan administrasi. Yang ketujuh yaitu motor coordination atau MC. Kemampuan ini mengontrol gerakan tangan dan mata secara akurat, berguna dalam pekerjaan teknis. Yang kedelapan yaitu finger dexterity atau FD. Kemampuan menggerakkan jari dengan cepat dan tepat, berguna dalam pekerjaan manual seperti menjahit atau perakitan. Yang terakhir yaitu manual dexterity atau MD. Kemampuan menggerakkan tangan dengan cepat dan terkoordinasi, berguna dalam pekerjaan seperti mekanik atau operator mesin. Kemampuan ini membantu dalam menentukan bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan seseorang. Yang ketiga, kita akan memasuki materi dari tes VACT. Tes VACT adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan spesifik seseorang dalam suatu pekerjaan tertentu. Tes ini lebih fokus pada praktik dan keterampilan teknis dibandingkan tes sebelumnya. Tes VACT mengukur tes memori dan pemecahan masalah, menguji seberapa baik seseorang mengingat informasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu tes ketelitian dan koordinasi gerak, mengukur seberapa akurat dan cepat seseorang dalam melakukan tugas-tugas manual. Yang ketiga yaitu tes pemahaman teknis dan mekanik, berguna untuk pekerjaan seperti montir teknis atau operator mesin. Tes VACT ini digunakan dalam seleksi pekerjaan teknis dan industri dan membantu dalam perancangan pendidikan kejujuran. Nah, di dalam tes VACT ini juga ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu inflection, kemampuan mengamati detail dengan cepat. Yang kedua yaitu coding, kemampuan mengingat dan mencocokkan simbol atau kode. Yang ketiga yaitu memory, daya ingat terhadap informasi. Yang keempat yaitu precision, ketelitian dalam tugas yang membutuhkan akurasi. Yang kelima yaitu assembly, kemampuan menyusun bagian-bagian menjadi suatu bentuk yang benar. Yang keenam yaitu scales, pemahaman tentang skala dan ukuran. Yang ketujuh yaitu coordination, koordinasi tangan dan mata dalam tugas motorik halus. Yang kedelapan yaitu judgment and comprehension, kemampuan memahami informasi dan membuat keputusan. Yang kesembilan yaitu arithmetic, kemampuan berhitung dan memecahkan masalah angka. Yang ke-10 adalah patterns, kemampuan mengenali pola dan hubungan antara elemen. Yang ke-11 yaitu components, pemahaman tentang bagaimana bagian-bagian bekerja dalam suatu sistem. Yang ke-12 adalah tables, kemampuan membaca dan memahami tabel atau data. Yang ke-13 yaitu mekanik, pemahaman dasar tentang prinsip mekanik dan fisika. Dan yang terakhir yaitu expression, kemampuan mengungkapkan ide secara jelas. Baik, saya telah menyampaikan 3 tes dari tes bakat minat. Saya akan menarik kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan. Jadi tes DAT adalah tes yang mengukur bakat akademik dan kecocokan dengan pekerjaan atau jurusan tertentu. Lalu GATB adalah tes yang menilai 9 kemampuan utama yang dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan. Yang terakhir yaitu tes VACT, menguji keterampilan dan bakat spesifik untuk pekerjaan tertentu. Oke, ketiga tes ini sangat membantu untuk menentukan jalur pendidikan atau karir yang sesuai dengan kemampuan seseorang, sehingga mereka bisa bekerja di bidang yang cocok dengan dirinya. Baik, sekian dari saya, Salsa Iksani Rosianda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.